Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Jemaah kloter pertama bersiap diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Mereka akan diberangkatkan pada besok sore untuk memulai rangkaian ibadah umroh. Inilah suasana Masjid Bir Ali jelang pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Makkah. Besok sore, dua kloter pertama dari embarkasi Solo dan Jakarta Pondok Gede akan bermikat di Bir Ali. Diprediksi akan ada 18 bus yang mengangkut jemaah dari penginapan ke Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Makkah. Di Bir Ali ini nantinya jemaah akan singgah untuk berniat ihram dan sholat sunnah. Untuk melayani jemaah, 15 petugas haji sektor Bir Ali akan bersiaga di sekitar masjid. Sementara itu pemirsa, ada kabar duka di mana seorang jemaah calon haji asal Indonesia wafat di Madinah. Jemaah tersebut dikabarkan terkena serangan jantung. 1 pekan sejak kedatangan gelombang pertama jemaah calon haji di Madinah, kasus kematian kembali bertambah. Bangun Wahid Lubis, 59 tahun, adalah jemaah kedua yang wafat di Madinah. Almarhum merupakan jemaah asal embarkasi Padang. Wafat setelah menunaikan sholat asar di Masjid Nabawi pada sore kemarin. Kematian almarhum baru terkonfirmasi setelah otoritas kesehatan setempat mengeluarkan sertifikat kematian. Atas izin keluarga almarhum yang juga tengah menunaikan rangkaian ibadah haji, jenazah akan dimakamkan di Madinah. Dan kita akan mengetahui informasi terkini dari Madinah, Arab Saudi. Sudah terhubung bersama kami rekan Ahmad Sudraji sore hari ini di MNC News Now. Ya, Aji, bagaimana persiapan jemaah dari Madinah Makkah untuk ibadah hari ini? Ya, baik Fani, saat ini saya berada di Masjid Bir Ali dan pada besok sore di masjid inilah untuk menjadi lokasi mikot, yakni pembatas antara kawasan Madinah menuju Makkah. Dan baiknya Fani, bagi jemaah calon haji yang akan melakukan mikot di Bir Ali, sebaiknya untuk menggunakan pakaian ihram terlebih dahulu di penginapan mereka masing-masing sebelum nantinya mereka tiba di masjid ini untuk sholat dan juga memanjatkan doa, dan nantinya akan didorong ataupun diberangkatkan menuju Makkah. Dan memang jarak antara Madinah menuju Makkah jika ditempuh melalui jalur bus bisa memakan waktu hingga 4 jam. Dan memang di kawasan inilah dulunya Nabi Muhammad sering berteduh saat akan melakukan umroh dari Madinah menuju Makkah. Fani. Ji, ada beberapa kabar duka kita dengar bahwa ada katakanlah sudah jumlahnya 2 ini jemaah haji dari Indonesia, embarkasi Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Kalau misalnya mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi di lokasi, cuaca, kemudian juga hal-hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan dan juga concern atau katakanlah perhatian khusus dari jemaah yang melaksanakan ibadah haji tahun ini ke depannya. Ya, Fani, memang Bangun Lubis, almarhum Bangun Wahid Lubis merupakan jemaah yang kedua yang wafat setelah tiba di Madinah. Dan memang sejak awal penyelenggaraan ibadah haji, faktor cuaca menjadi konsentrasi utama petugas haji. Karena pasalnya suhu cukup bervariasi, pada pagi akhirnya bisa mencapai 30 derajat, namun pada siang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Dan petugas haji di berbagai sektor, tak hanya di Masjid Nabawi maupun di penginapan, juga terus mengingatkan jemaah haji, khususnya mereka yang memiliki faktor risiko tinggi, untuk tetap terus menjaga kondisi kesehatan dengan banyak minum dan juga menjaga kondisi fisik mereka dengan tidak menforsir berbagai kegiatan rangkaian ibadah. Karena rangkaian ibadah haji masih cukup panjang, belum lagi melewati puncaknya, yakni pada fase Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Jadi baiknya bagi jemaah calon haji tetap harus menjaga kondisi fisik dan juga tetap menjaga asupan air di tubuhnya. Fani. Baik, terakhir Aji, mungkin tahapan selanjutnya untuk beberapa pekan ke depan khususnya ini seperti apa? Ya, untuk pertengahan bulan ini nantinya gelombang kedua dari Jakarta akan langsung diberangkatkan menuju Mekah, dan nanti mereka akan terlebih dahulu melakukan umroh sebelum nantinya pada awal Juli memasuki rangkaian puncak haji, yakni Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Fani. Baik, terima kasih Ahmad Sudraji melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Jaga kesehatan selalu dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Agama meminta jemaah calon haji selalu memakai gelang identitas selama menjalani prosesi haji di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Gelang haji menjadi ciri khas dan identitas jemaah haji asal Indonesia sehingga memudahkan jemaah ketika terpisah maupun tersesat. Gelang identitas merupakan
Perlengkapan jamaah dan petugas haji di samping seragam dan atribut lainnya, gelang identitas telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dari mulai sekitar tahun 1995 dan menjadi ciri khas jemaah haji Indonesia dan petugas yang bahkan seiring berjalannya waktu diikuti oleh negara-negara lain. Yang juga penting diketahui bahwa pada gelang identitas tersebut terdapat data pemakainya, yaitu kolom pertama asal embarkasi dan tahun keberangkatan. Kolom kedua nomor kelompok terbang atau kloter. Kolom ketiga nomor paspor. Kolom keempat tulisan jamaah haji Indonesia dalam bahasa Arab Al-Hajjul Indonesi. Kolom kelima, nama jemaah atau petugas sesuai nama di buku paspor. Dan kolom yang terakhir, bendera Indonesia merah putih. Gelang tersebut terbukti sangat memudahkan berbagai pihak untuk mengidentifikasi jemaah ketika terpisah, tersesat di jalan, dan lain-lain. Sehingga pemerintah menghimbau kepada seluruh jamaah agar memakai gelang identitas tersebut sejak diterima sampai kembali ke rumah domisili masing-masing. Jangan sampai tertukar dengan siapapun. Tidak diperbolehkan saling bertukar gelang identitas. Jangan menyimpannya karena takut hilang.